Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas case-based learning pada mata kuliah Biodiversitas dan Evolusi dengan judul Evolusi Resistensi Hama pada Lahan Pertanian Tropis. Happy watching. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai evolusi resistensi hama pada lahan pertanian tropis, kita harus mengetahui bahwa Indonesia adalah negara agraris yang 40% mata pencaharian mayoritas penduduknya adalah bertani. Bagi negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi yang penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti kebutuhan pangan. Apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya, apa sih resistensi hama itu dan kapan Indonesia mulai menggunakan pestisida? Resistensi hama adalah kemampuan suatu populasi hama untuk bertahan atau tetap hidup meskipun telah terpapar oleh pestisida atau agen pengendali tertentu pada dosis yang sebelumnya efektif membunuhnya. Resistensi ini terjadi karena seleksi alam di mana individu hama yang memiliki sifat tahan terhadap pestisida bertahan hidup dan berkembang biak sehingga keturunannya mewarisi sifat tersebut. Akibatnya, penggunaan pestisida yang sama secara terus-menerus menjadi kurang efektif, serta populasi hama yang resisten semakin meningkat dan dapat merusak hasil panen. Selain itu, dampak lainnya adalah dapat membahayakan kesehatan petani, konsumen, dan mikroorganisme non-target serta berdampak pada pencemaran lingkungan tanah dan air. Dan untuk kapan Indonesia mulai menggunakan pestisida, pemakaian pestisida di Indonesia berawal dari masuknya konsep revolusi hijau yang dipelopori oleh pemikiran Thomas Robert Malthus di Indonesia pada tahun 1950. Revolusi hijau ini adalah upaya dalam meningkatkan produksi pertanian di seluruh dunia dengan menggantikan teknologi tradisional dengan teknologi yang modern. Hingga saat ini, pemakaian pestisida di Indonesia masih dipergunakan, yang tentunya penggunaannya telah diatur melalui perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penggunaan pestisida di Indonesia meningkat pesat sejak 1990-an. Dengan lonjakan dari 3.259 ton pada tahun 1991 dan stabil sekitar 1.597 ton per tahun antara 1993 dan 2016 akibat kebutuhan kedaulatan pangan. Alokasi dana untuk pestisida juga meningkat dari 45,8 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 57,5 miliar rupiah pada tahun 2016. Namun, penggunaan pestisida yang salah dapat menyebabkan keracunan pada 500.000 hingga 1 juta orang setiap tahun, sebagian besar di negara berkembang. Selain itu, penggunaan berlebih dapat mengakibatkan resistensi hama, pencemaran lingkungan, dan ancaman bagi kesehatan manusia melalui akumulasi residu. Seleksi alam berperan penting dalam resistensi hama terhadap pestisida. Hama dengan gen resisten bertahan hidup dan berkembang biak saat hama rentan mati akibat pestisida. Misalnya, Aedes aegypti menunjukkan peningkatan resistensi larva hingga 18 kali lipat setelah 5 generasi terpapar pestisida. Begitu pula, Nila parvata rugens menunjukkan resistensi terhadap berbagai pestisida. Fenomena ini mengurangi efektivitas pengendalian hama dan menimbulkan tantangan bagi petani. Oleh karena itu, pemahaman tentang seleksi alam dan resistensi hama penting untuk strategi pengendalian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Akumulasi gen terjadi setelah seleksi alam. Menurut Hawkins et al. 2019, terdapat 3 macam mekanisme akumulasi gen. Yang pertama adalah pewarisan gen. Mekanisme ini terjadi ketika gen resisten sudah ada dalam populasi dengan jumlah sedikit sebelum paparan dan menjadi lebih umum setelah paparan. Peningkatan jumlah ini terjadi karena populasi mengalami perkembangbiakan. Yang kedua adalah mutasi genetik. Mekanisme ini terjadi saat paparan pestisida yang terlalu kuat sehingga menimbulkan mutasi.
Yang ketiga adalah transfer gen antar spesies. Mekanisme ini terjadi ketika alel yang resisten berpindah ke spesies lain melalui hibridisasi ataupun transfer gen horizontal. Berikut merupakan salah satu contoh kasus resistensi hama yang terjadi di Indonesia. Petani kubis di Kelurahan Kakaskaken 2, Kecamatan Tomohon Utara, Provinsi Sulawesi Utara, khususnya yang tergabung dalam kelompok tani sehati, menghadapi serangan hama Prutella silostella atau pola daun kubis yang sangat tinggi. Serangan larva muda hama ini menyebabkan daun kubis menjadi berlubang-lubang. Nah, untuk mencegah gagal panen, petani menggunakan pestisida sintesis berbahan dasar kimia secara terjadwal, yaitu 3-4 kali selama seminggu. Penggunaan pestisida dengan dosis yang berlebihan atau aplikasi yang terlalu sering tersebut memicu peningkatan evolusi resistensi hama Prutella silostella. Faktor lokal yang mempengaruhi kecepatan resistensi hama diantaranya ada iklim, pola tanam, dan intensitas pestisida. Nah, faktor yang pertama yaitu iklim. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya curah hujan berkontribusi pada peningkatan resistensi hama. Tingginya curah hujan menciptakan lingkungan lahan pertanian yang lembab sehingga berpengaruh terhadap berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan hama tanaman. Faktor yang kedua yaitu pola tanam. Pola tanam dengan teknik yang kurang tepat seperti monokultur yang berkepanjangan juga memberikan teknik seleksi yang tinggi pada populasi hama. Nah, faktor yang ketiga yaitu intensitas pestisida. Penggunaan pestisida dengan dosis tinggi dan aplikasi yang sering dapat mempercepat adaptasi hama terhadap bahan aktif pestisida. Seiring waktu, generasi populasi hama rentan akan berkurang dan hama resisten akan terus bertambah hingga populasi tersebut dapat mendominasi. Kemudian yang selanjutnya penurunan efektivitas pestisida dan peningkatan biaya produksi. Yang pertama, efektivitas produk kimia berkurang. Kemudian yang kedua, petani harus meningkatkan dosis atau mencari alternatif dengan harga yang mahal. Kemudian yang ketiga, biaya produksi akan meningkat dengan tajam. Dan yang keempat, kerugian secara ekonomi yang terjadi secara signifikan dalam pertanian global. Selanjutnya, ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Yang pertama, hama sulit dikendalikan sehingga hasil panen menurun. Kemudian yang kedua, mengancam ketersediaan pangan, terutama di negara-negara yang berkembang yang bergantung pada hasil pertanian lokal untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, resistensi hama juga menyebabkan penurunan produktivitas hingga 20-50% untuk tanaman seperti padi, jagung, serta gandum. Kemudian efek jangka panjang terhadap kesehatan ekosistem. Yang pertama, pestisida tidak hanya membunuh target, tetapi juga non-target di sekelilingnya, seperti predator alami, penyerbuk, serta mikroorganisme tanah. Kemudian yang kedua, penurunan biodiversitas, perubahan rantai makanan, serta degradasi kesuburan tanah. Dan yang ketiga, penggunaan pestisida yang dilakukan secara berlebihan juga dapat memperburuk kerusakan lingkungan yang kemudian menyebabkan efek domino pada fungsi ekosistem. Pestisida memiliki efek berbahaya dalam ekosistem tanah dan umat manusia yang mempengaruhi manusia dari segala usia termasuk prenatal. Oleh karena itu, penggunaan pestisida harus memperhatikan keamanan dan penggunaan secara bijak. Agar penggunaan pestisida aman bagi manusia dan lingkungan, maka keamanan pestisida harus memperhatikan beberapa hal, antara lain, penyemprotan harus dilakukan sambil berjalan mundur agar tidak terpapar langsung oleh pestisida. Jangan makan, minum, ataupun merokok selama melakukan aktivitas penyemprotan pestisida. Jangan menyentuh tanaman yang baru disemprot, cuci tangan sebelum makan, minum, atau merokok. Bersihkan badan dan cuci pakaian yang telah digunakan. Penanganan pestisida agar tidak mencemari lingkungan juga harus mendapat perhatian utama dari penggunaan pestisida. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pestisida tidak mencemari lingkungan. Antara lain, hindari kebocoran peralatan semprot, hindari tetesan larutan semprot dari tanaman ke tanah, jangan membuang sisa larutan semprot sembarangan, jangan mencuci pakaian dan peralatan semprot yang telah digunakan di air mata sungai. Bekas kemasan pestisida dibakar, selanjutnya dikubur. Hindari penggunaan pestisida secara berlebih. Pengelolaan hama terpadu merupakan salah satu upaya pengendalian dengan penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengendalian hama terpadu mengedepankan pengelolaan agroekosistem dan teknologi pengendalian OPT yang berbasis sumber daya alam, diantaranya penggunaan agensi hayati, pestisida nabati, dan teknologi pengendalian spesifik lokasi.
Penerapan PHT akan menumbuhkan prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani kelompok tani dalam mengelola agroekosistem dan melaksanakan gerakan pengendalian OPT secara bersama-sama, serta mengimplementasikan prinsip PHT skala luas dalam upaya pengamanan produksi untuk mendukung peningkatan produksi tanaman pangan. Namun demikian, pada hakikatnya pengendalian hama terpadu tersebut bertujuan untuk menurunkan dan mempertahankan populasi organisme pengganggu tumbuhan tetap pada tingkat yang secara ekonomi dan ekologi tidak membahayakan serta tetap terjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup secara alami yang pada gilirannya berdampak positif pada terjaminnya proses produksi secara normal dengan kata lain dapat meningkatkan pendapatan petani. Strategi pengendali resistensi lainnya adalah inovasi bioteknologi berupa tanaman transgenik dan juga biopestisida. Tanaman transgenik merupakan tanaman yang memiliki gen yang sudah dimodifikasi untuk tujuan tertentu seperti tahan terhadap hama. Tetapi, tanaman ini mampu mengganggu organisme lain selain hama. Selanjutnya adalah biopestisida yang merupakan pengendali hama yang berasal dari sumber alami seperti mineral, bakteri, dan tanaman. Biopestisida dipercaya mampu menghambat populasi hama tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Kesimpulannya adalah, lahan pertanian merupakan salah satu sektor penting bagi negara agraris seperti Indonesia. Salah satu tantangan dalam pengelolaan lahan pertanian adalah resistensi hama. Resistensi hama ini terjadi melalui proses evolusi yang diawali oleh banyaknya penggunaan pestisida sampai membuat hama mengalami seleksi alam. Hasil seleksi alam berupa akumulasi gen dari generasi sebelumnya, mutasi, dan transfer gen antar spesies. Salah satu contoh kasus resistensi hama di Indonesia adalah serangan Prutella silostella pada lahan kubis di Kelurahan Kakaskasen 2, Kecamatan Tomohon Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut terjadi karena pengaruh iklim, pola tanam, dan penggunaan pestisida sintetik yang berlebihan. Resistensi hama memiliki dampak yang besar, berupa menurunnya efektivitas pestisida, meningkatnya biaya produksi pestisida, menurunnya hasil panen, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Masalah resistensi hama dapat dikendalikan dengan menggunakan pestisida dengan bijak, menerapkan pengelolaan hama terpadu, dan menggunakan inovasi bioteknologi seperti tanaman transgenik dan biopestisida. Berikut referensi yang kami gunakan. Kami mengambil referensi ini dari artikel ilmiah dan juga buku.